warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir al-ayat. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad al-qail as-salatu miftahul jannah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul muhtaramin, tokoh agama, para alim ulama, tokoh masyarakat setempat, khususnya dan umumnya para jamaah sekalian, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Mambaul Falah, terkhusus kepada Ketua Takmir Masjid Bapak Sifudin dan segenap para jamaah sekalian, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Keberadaan acara semacam ini secara khusus mensyiarkan sebagian daripada lambang kebesaran Islam, lambang kebesaran Allah, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus dan umumnya semua kegiatan agama, pengajian, majelis zikir, sholat kita berjamaah, rutinan keagamaan, itu semuanya berlandasan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah. Jadi memakmurkan rumah Allah itu merupakan suatu perintah. Memakmurkan rumah Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh Allah dengan kegiatan sholat berjamaah saja, tapi segala bentuk yang menunjukkan masjid ini makmur, masjid ini terkenal, masjid ini menjadi syiar, khususnya di kalangan warga ini, masuk dalam kategori memakmurkan rumah Allah. Bahkan termasuk juga sebagian tanda yang kuat yang menunjukkan bahwa pribadi orang yang selalu memakmurkan rumah Allah termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah. Makanya kalau bahasa Arabnya ya itu diawali dengan kata-kata innama, apa? Artinya hanya. Innama sak mestine bahasa Jawa. Innama hanya, mereka lah orang-orang yang beriman, yang dikasih oleh Allah Ta'ala kemampuan dan kekuatan untuk mampu memakmurkan rumah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah digolongkan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dan tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita yang mungkin ada udzur tapi ada niatan untuk bisa hadir, insya Allah tidak terharamkan daripada barokahnya acara malam ini, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki biasanya pengajian 2 jam atau 3 jam. Pilihannya modeling mana? Bukan kok 5 menit, 2 menit, 2 jam atau 3 jam. Melihat semangatnya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita
kita semuanya sakit kumpul di dunia selalu insyaallah dalam kebaikan di rumah Allah insyaallah. Di akhirat nanti berkumpul di rumah Allah ada di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dalam firman Allah yang barusan dibaca oleh teman kita, saudara kita Mas Sudian, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan kata-kata masjid. Ya. Dan itu bisa kita hayati bahwa masjid tempat ibadah itu merupakan sarana juga untuk menjadikan kesempurnaan sholat kita. Apa Bu? Kesempurnaan sholat kita. Tolong digarisbawahi. Bukan sekedar sholat, kesempurnaan sholat kita. Artinya seakan-akan sebelum Allah Ta'ala itu mengundang Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, itu disari dulu Muhammad awalilah dari Masjidil Haram, dari masjid. Mulai dari situ, startnya dari masjid. Bukan dari mall, bukan. Dari masjid. Minal masjid. Dan Isra'mu, Isra' itu perjalanan bumi. Isra'mu tutup juga ke arah masjid. Jadi dari masjid ke arah masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra'. Adapun Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa langsung naik dari langit pertama tembus langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Yang perlu untuk kita garis bawahi, apa hubungannya sholat 5 waktu yang dikhususkan karena nggak ada pada umat-umat sebelum kita, yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, kok ada kaitannya tentang hubungan masjid dengan masjid. Berarti bisa kita ambil sebagian isyarat dan hikmah bahwa kesempurnaan sholat 5 waktu kita itu harus kita hubungkan dengan tempat namanya masjid atau musola. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai-sampai dalam sebagian riwayat itu la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. La sholata, jangan mengaku sholat kamu sempurna bagi orang yang dekat masjid sebelum sholat di dalam masjid. Oke. La sholata artinya tidak ada istilah sholat dengan arti sholat yang sempurna. Bagi siapa Pak? Lijaril masjid, bagi orang yang berdekatan dengan masjid, illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Ini hadis jangan kita pahami berarti orang harus sholat di masjid, tidak. Oke. Karena di dalam ilmu fikih kita ketahui apakah masjid termasuk syarat sahnya sholat? Kok menengkapnya? Jawab, tidak. Bahkan tidak termasuk rukun sahnya sholat. Bebas orang mau sholat di pasar boleh, di rumah boleh, di tempat-tempat manapun boleh. Tapi ini maknanya hadis, kesempurnaan orang sholat itu bagi orang yang dekat dengan masjid harus di masjid. Paham ya? Nah, oleh sebab itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari kota Makkah hijrah sampai ke kota Madinah ada 3 hal yang dikhususkan untuk didirikan. Pertama, masjid.
Yang kedua, pasar. Yang ketiga, menjalin ukhuwah antara dua kabilah yang bertahun-tahun perang di zaman jahiliyah, yaitu kabilah suku Aus dengan suku Khazraj. Yang kita bahas, kenapa Nabi Muhammad itu kok membangun masjid? Tujuannya apa? Sebagaimana pasar itu untuk ngurusin perut, ngurusin apa? Perut. Toko ngurusin perut, proyek ngurusin perut. Begitu pula ruh dan rohani kita perlu juga diurusi, sehingga terbangunlah namanya masjid, yaitu Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang cinta terhadap masjid dan orang-orang yang dikasih taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengerjakan sholat insyaallah 5 waktu di dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Khususnya bagi yang sudah pensiun. Dan ini jenengan. Bagi orang yang bekerja masih ada kaitannya dengan perusahaan, kumpul. Oh, gimana orang ini nggak ada dulu? Isinya kantor, maklum. Asare, yuk masih di kantor. Mungkin bisanya maghrib, isya, subuh itu. Bagi yang sudah pensiun, kemudian gak kompak nih. Bagi yang sudah pensiun, kemana arahnya? Ke masjid. Enggak, usahakan, sebab dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kamu mau saya tunjukkan orang mukmin? Mau ya Rasulullah? Lihat, kalau suka riwayat ke masjid. Idza ra'aitumur rajul, jikalau kamu melihat ar-rajul ada laki-laki atau perempuan, ya'tad. Ya'tad itu pergawean di masjid. Karena ada orang itu pergawean di warung kopi. Komentar kawan. Ada yang pergawean itu heli-heli. Ada yang pergawean itu macam-macam lah. Ini pekerjaan ya'tad. Jadi kulino, jadi kakinya memang kaki sudah dipilih oleh Allah Ta'ala, selalu ya'tad kebiasaan ke masjid. Fasyhadu, kata Rasul, aku malaikat dan kalian tak ajak menyaksikan dia adalah orang yang beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita pegang. Artinya apa? Di antara sarana dan prasarana untuk menjaga kualitas iman dan meningkatkan tiap hari demi hari tambah semangat ibadah dan taat, maka usahakan pegang masjid. Usahakan. Kalau bisa dengan jamaahnya, alhamdulillah dengan jamaahnya. Kalau bisa 5 waktu, alhamdulillah. Nggak bisa walaupun 1 fardu. Kalau nggak bisa minimal semampu mungkin seperti ada acara. Yang penting usahakan dalam hati jenengan kasih porsi cinta tinggi masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita mau melihat perkembangan iman dan letaknya iman dari pribadi orang, mobil khusus kepada keluarga dan anak kita, ini di antara tandanya. Kalau jenengan kok merpes ada orang tetangga maupun teman, masya Allah, kok senengane tenggene masjid. Bukan saya yang menyaksikan, bukan panjenengan, tapi Rasulullah yang mewajibkan. Fasyhadu, maka wajib bagi kalian untuk menyaksikan bahwa dirinya adalah orang yang beriman. Di zaman dahulu ada sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini adalah salah satu sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Itu bawa uplik. Entah uplik. Yo, bahasa Eropa ini uplik. Bahasa gini apa?
Apa? Lampu minyak. Lampu minyak. Pokoknya uplik deh, uplik. Di zaman dahulu belum ada PLN, ya mungkin uplik itu Pak dikasih minyak tanah. Ya, nggih. Dibawa ke Madinah, dicentel ke tenggene masjid Kanjeng Nabi, dicentel. Dulu belum ada PLN. Sehingga usaha Tamim Ad-Dari itu menjadi asbab masjid niki rame. Masjid rame. Kalau sekarang mungkin bisa digambarkan karpet, kemana Pak? AC, terima kasih AC kemana? Ayo, tak boleh dana. Macam-macam nih, sehingga jenengan kali pulau merasa sejuk. Sing asalnya sholat cepat-cepat karena kepanasan, tambah suwe. Ini mudah-mudahan ramai tambah mundur. Kok menengah itu? Kita ingat siang dulu ya. Loh, masjid subhanallah sekarang ini Pak, masuklah Ustaz tenggene kelas. Zaman dahulu, zaman dahulu belum ada apa-apa. Itu sahabat kami Ad-Dari sehingga makmur masjid Kanjeng Nabi. Masya Allah berdatangan berjamaah karena ada publik itu mampu banget. Sehingga ketika tambah nyaman, enggak ketakutan ketika malam hari. Kemudian program musyawarah dijalankan, kemudian program jamaah. Datanglah Nabi Muhammad SAW melihat masjid makmur, senang. Gila apa betul? Bayangin sekarang. Sebelum saya lanjutkan, ada Allahu Akbar. Kamu sing teko. Sing adzan tok kalian sing nggawa kunci masjid. Kira-kira perasaan sing adzan iki ranjene seperti adzan ora ngoten. Nggih. Jadi Rasulullah niku ngertos masjid tambah kathah, tambah makmur. Itu zaman dahulu cuma uprek tok. Akhirnya keluar sumune ini Pak. Doa Nabi bukan hanya untuk beliau sahabat kami, tapi setiap orang yang pekerjaannya mirip, apalagi sampai lebih. Nawwarallah qabra kama nawwarta masjidahu. Mudah-mudahan nanti alam barzakh padam. Amin padam. Sebagaimana kamu membuat padamnya rumah Allah. Itu doa yang bukan khusus. Kalau khusus berarti apa fungsi wala arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu diutus rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk sahabat. Apapun yang dirasakan oleh sahabat, yang didapatkan oleh sahabat, baik itu syariat, hukum ataupun doa, juga didapatkan bagi umat sampai akhir zaman kalau mengikuti yang namanya sahabat. Berarti doa ini modal uplik tok oleh donga mudah-mudahan kuburan padam. Yuk nopo sing memakmurkan 5 waktu dengan sholat jamaah. Yang memakmurkan dengan majelis taklimnya, yang memakmurkan dengan acara-acara keagamaan. Dan ini inti masjid dan musola. Kalau itu pernah jalan ke arah Manyar, kok butuh benar pantulan masjid gede sampai Permeten gede. Pintunya tak hitung beberapa pintu, wakil melebu geluduk, gak ada orang. Masalah. Padahal bangunannya mewah, bertingkat lantai 2. Wah, luar biasa. Tapi maaf, ternyata bukan itu inti masjid dan musola. Intinya adalah orang-orang dari kalangan warga khususnya siap untuk membangun masjid, siap untuk memakmurkan masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ini doa dimiliki bagi para donatur mlebu. Alhamdulillah. Jenengan tiap Jumat niku kota aman apa tenggene niku aja kok disalem tok Pak dilebokke mbok 1 juta, 2 juta ngoten nggih. Nggih. Napa sing paling sithik bilangan nulis lho. Nggih. Masuk juga makbot.
mana? Bekerja di mall. Bahagia bangga dia. Polisi mana? Di perusahaan. Kamu di mana? Letak pekerjaan. Saya nyapu di masjid. Kira-kira mau di kok saya tak mau bisik. Ini ada orang kebiasaannya ya, karena memang dia bekerja. Anak nyapu hotel, bintang sekian, bintang sekian, nggak pernah absen ibu. Dengan orang yang bahasanya Jawa, njumputi larahan sing ana ning masjid. Kita pandang masjidnya Allah, yang di sana hotelnya fulan. Jauh beda Pak. Kalau kita kembalikan kepada urusan akhirat, kita nggak membahas urusan duniawi. Ini bahasa Arab ini khotimnya Allah. Ini khotim rumah Allah. Itu khotim hotel fulan atau mall fulan atau plaza fulan. Kalau untuk urusan dunia mungkin beda, tapi kalau urusan akhirat lebih beda. Maka oleh sebab itu, mari kita berusaha memanfaatkan masjid dan musola di sekitar kita sarana untuk mendapatkan nanti di akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padang mahsyar itu bukan kok sembelih Pak. Bukan. Padang mahsyar itu tempat transitnya orang-orang sebelum masuk ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya di surga. Amin. Dikatakan mahsyar karena mahsyar itu kalau diibaratkan seperti orang tidak punya rambut kepala. Nama bahasa? Al-Budaiyu, Al-Gunduli. Tidak ada. Jadi tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada warung kopi, lagi. Tidak ada semua. Terus campur aduk. Bayangin Pak. Seandainya masjid ini tiba-tiba AC-nya nggak bisa, dipasangnya nggak bisa, terus awak diri terlalu jam, terus sama nggak minangnya, karena sejuknya AC mudah-mudahan tambah berkah, nanti ante mawon, makanya dia janjian sampai jam 12. Bayangin di sana Pak, karena aku dulu punya perusahaan AC, masa datang bawa AC saja. Aku dulu punya ini, gak bisa, tangan kosong, semua tangan kosong. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, tangan kosong. Itu fakta membuktikan jenengan yang ngebat jenazah dikafani. Ayo, bawa kok menang naik lu? Betul apa? Bos dia gak bawa. Orang kaya sedunia korup gak bawa. Fir'aun jabatan yang paling tinggi tidak bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Ternyata yang dibawa adalah nilai daripada dunia yang telah dititipkan oleh Allah. Tapi di sana ada gak pasang AC tapi kademen. Padahal campur aduk antara malaikat dengan manusia. Campur aduk. Kalau dipikirkan terus keringetnya ya ngomong. Keterangan lautan dari darah, lautan dari keringat, lautan dari nama. Coba bayangin Pak. Tapi ada 7 kelompok yang tidak pernah merasakan letih atau lapar atau haus atau kepanasan. Ingin tahu di antara satu dari 7 kelompok, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Wong seneng masjid. Apa? Seneng masjid. Rajulun, laki-laki atau perempuan, qalbuhu mu'allaq. Hati ini mu'allaq nyentel. Mu'allaq itu tergantung dengan masjid. Nah, ini jangan difahami khusus yang jamaah, terus khusus yang hadir pengajian. Kadang-kadang ada orang dari sana jauh keluar Gresik, tapi uangnya masuk ke dalam masjid. Sakit di rumah karena kondisi. Ya Allah, oleh anak azan pengen di masjid, ternyata kondisi lemah. Kan
terkait tentang urusan hati, yang penting hatinya. Ada kesibukan karena terkait dengan urusan kerjaan, ya Allah, pengen di masjid, itu sudah masuk, Pak. Apalagi orang yang jasadnya hadir, kemudian hatinya juga hadir, tambah dan tambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dahulu ada tukang nyapu masjid. Nah, sekarang kelihatannya masjid musola sudah bersih semua, alhamdulillah. Tukang nyapu dulu masjidnya Nabi itu bukan keramikan, Pak. Apa? Tanah. Makanya ada keterangan sopo-sopo sing dolanan kerikil ketika khatib sedang khutbah gak oleh Jumatan. Bayangkan kerikil ini di zaman saiki gak ada. Kalau zaman dulu masih ada bermain-main kerikil. Kalau sekali HP, termasuk juga ngobrol, termasuk juga kalau zaman dahulu masih kerikil. Itu namanya negosen dan satu meja. Perempuan masyhur cintanya dengan masjid sampai dilampiaskan kecintaannya dengan uang gak punya uang. Nah, mau jamaah terbatas karena perempuan, wis nyapu masjid. Bahkan sampai sekarang itu di kota-kota Arab itu sing nyapu di masjid itu yang istri. Nggih, sampai sekarang. Nggih, sampai sekarang. Waktu saya berangkat ke Yaman tahun 2005 itu sing nyapu-nyapu yang istri. Jam 8, jam 9 pagi. Nah, ini pun umum meja. Ya. Sehingga suatu ketika Kanjeng Nabi ini masuk ke dalam kuburan, melihat ada makam baru. Kata Rasul, ini makamnya siapa? Dijawab sahabat, ini makamnya Ummu Mihjan. Kata Rasul, loh, apakah dia sudah meninggal dunia? Sampun ya Rasulullah. Pun boten sampai temriki. Terus kemudian Rasul keluar enggak. Masih dilanjutkan. Berarti wong penting. Wong penting. Kok di bahasane kan kok ditelusuri orang penting. Kenapa kamu tidak ngasih kabar saya supaya saya bisa sholat kepadanya? Maaf ya Rasulullah, wafat dalam kondisi cuaca panas. Saat itu kami takut mengganggu istirahat Anda. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan cekak temriki, kata Rasul. Aku tak sholat. Ini dalil boleh orang sholat di atas kuburan. Ketika orang seandainya nggak mendapati jenazah keluarga atau kerabatnya karena mungkin kondisi jauh, seminggu baru datang, jenengan pilih sholati di atas kuburan, niku boleh saja. Angsal, selama saat meninggal dunia kita sah untuk nyolati. Jangan dipahami, yuk yang kuburan ini Sunan Giri sholat, jangan. Sunan Giri meninggal kita masih di mana? Kita masih di Lauhul Mahfuz, belum ada di dunia. Kita kembali, disolati oleh Kanjeng Nabi, sholat. Kalau orang itu tidak mulia, buat apa Rasulullah itu menelusuri? Kenapa Rasulullah sampai menelusuri siapa dia? Kenapa wafatnya kok tidak dikasih tahu? Terus disolati lagi. Setelah disolati, Rasul duduk berkomunikasi dengan Ummu Mihjan. Ini kalau kita bayangkan, kalau seandainya Rasul masih hidup, goleki wong sing tukang adzan. Wong tukang adzan digoleki Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Rasul masih hidup akan nyari para donatur rumah Allah. Kalau Rasulullah senang melihat orang selalu memakmurkan rumah Allah. Kalau hidup senang malam ini di masjid ada acara Isra dan mudah-mudahan tamu semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga terus berupaya untuk memakmurkan masjid-masjid dan musola-musola. Amin ya Rabbal alamin. Duduk Rasulullah dengan beberapa sahabat ngobrol. Jangan pernah ngobrol lah. Melayu.
Pas assalamualaikum ya kubur. Waalaikumsalam. Malaikat pun tapi ini mukjizat Kanjeng Nabi. Kalau Nabi Isa saja, Nabi Nuh dibangunkan loh. Nabi Isa diminta, ya Ruh Allah, engkau adalah Nabi, benar Nabi, mana mukjizat kamu? Kata Nabi Musa, sebelum saya lanjutkan, kamu minta apa? Tolong bangunkan Nuh, siapa? Datang, ya Nuh, Nabi Allah, bangun Nabi Nuh. Loh, itu Nabi Isa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Termasuk juga Isra Mi'raj, mukjizat Kanjeng Nabi Isa membangunkan Nabi Nuh. Begitu pula Nabi Muhammad ngajak-ngajak ngobrol. Sahabat di sekelilingnya memperhatikan, diajak sengkrama. Kata Rasulullah, piye kabare? Apa yang Anda rasakan saat ini? Dan apa yang disuguhkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu? Dijawab. Pertama kali ya Rasulullah, suguhan yang disuguhkan bukan jamaahku, bukan puasaku, bukan haji dan umrahku. Apa itu? Hadiah pahala nyaponi mas. Nyapu tok itu modalnya. Artinya apa? Ngeresiki rumahnya pangeran. Makanya wonten keterangan ngambil satu kotoran dari masjid dibuang, hadiahnya satu bidadari. Loh, Pak. Tapi setiap kali bukan loh kotoran di lebok. Enggak. Ini kata si Fulan yang diumumkan iki baru pertama kali sing disuguhake dengan mertamu di rumahnya orang, kemudian pertama kali yang disuguhkan. Nah itu, ini yang disuguhkan oleh Allah Ta'ala adalah barokahnya umas. Masih lanjut, kata Rasulullah, sahabat, aku lihat Mejan masuk surga, dan aku melihat sekarang aku ajak berbicara, dia lagi berada di atas meja terbuat dari emas. Shallallahu alaihi wasallam. Kita kembali Isra Mi'raj bukan terkait tentang urusan sholat saja, bukan terkait tentang urusan jamaah saja, tapi di antara pembahasan Isra dan Mi'raj adalah lambang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, terkait tentang urusan masjid. Sampai ini keterangan pernah ada riwayat sebagai berikut. Sholat jamaah di dalam masjid itu selisih dengan sholat di rumah 500 sholat. Pinten Pak? 500. Jangan pernah sholat ping 500 dino. Tidak pernah. Waduh. Nek pengen sholat di masjid. La sholatun, la sholatul rajul fil masjid bi khamsimi'ati sholatin fil bait. Satu fardu sing dikerjakan di dalam masjid itu seimbang bi khamsin, seimbang dengan 500 sholat yang dikerjakan di rumah Allah. Kalau ningali hadis, kok iso ya? Kalau pikir gak tutup, kalau langsung mikir, ya bener, soalnya sing ganjar pengen. Jadi kalau untuk urusan matematika mboten tok jenengan, padahal sholat nek cara mau dihitung matematika Fatihah akeh kono. Kira betul? Cara sholat ini selama yang di sana. Cara kemudian rukuk jelas banyak di sana, sujudnya banyak di sana. Ini cuma subuh kita imamnya muncul kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kul wallahu ahad. Assalamualaikum, saya langsung ndonga mulai. Sini ngomong lagi satu sekali. Urung ber 500. Jadi kalau urusan matematika, maaf, kalau urusan akhirat kita nggak punya porsi untuk menghitung. Kalau urusan dunia itu hak kita, 1 tambah 1 sama dengan 2.
2 tambah 2 sama dengan, wah ini tema matematika ini. Tapi nek pangeran, jangan diberi matematika Pak. Kalau pangeran jangan dikasih matematika dunia, nggak nutup Pak matematika. Ini orang sering sama sholat pakai siwak. Sebelum sholatan, sholat pakai siwak 2 rakaat lebih utama 70 rakaat tanpa ayo hitung matematika, nggak tutup ini. Urusan dunia itu diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Silahkan Anda mau membagi-bagi urusan dunia, silahkan, karena dunia tidak akan dibawa di akhir. Tapi kalau urusan taat, aku yang menilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Urusan ibadah itu hakku. Aku bebas mau ngasih berapa saja, itu urusan diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Pak, karena wonten keterangan hadis niku Nabi ngeten, kalian umatku tak jamin mlebu swarga pertama kali. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Ayo monggo dipikir matematika nih. Dari segi mana kok masuk pertama surga? Umure lho rata-rata 67, di bawah 100 kalau mungkin 150 itu mungkin ono kita yang mana terbaik 150 bisa tambahin 300 wis. Tapi kok bisa Kanjeng Nabi jauh awalu ummatin, umat pertama tadkhulul jannah, masuk surga adalah umat itu. Kok pede ini Kanjeng Nabi? Kok berani untuk memastikan umatku pertama kali? Nabi Nuh 900 belakang, Nabi Ibrahim belakang semuanya umatnya. Kalau dari segi sholatnya banyak sana, zikir banyak sana, sedekah banyak sana. Ternyata dalam umat Kanjeng Nabi ini ada amalan-amalan bukan bilangan, tapi bukan kuantitas, tapi kualitas. Terus Kanjeng Nabi itu dikasih oleh Allah Ta'ala kualitas ibadah, bukan kuantitas. Nah kuantitas antara 60-70 sholatnya berapa rakaat kira-kira? Nah boleh dikira terbatas, tapi kualitas dalam setiap amalan taat seakan-akan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terkait Ramadan yang akan datang, di dalamnya ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Kira-kira tanggal kira. Jangan jauh tanggal